Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nusalli ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan bercerita tentang sahabat yang telah banyak menderita untuk agama Islam. Mereka adalah pendamping-pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menurut para alim ulama berjumlah kurang lebih 124.000 orang. 10.000 pusara mereka berada di Makkah dan di Madinah, selebihnya 114.000 pusara mereka tersebar di seluruh penjuru dunia. Khabbab bin Al-Arad adalah seorang sahabat yang telah banyak menderita untuk perjuangkan agama Islam. Pada suatu hari, Khalifah Umar bin Khattab bertanya kepada Khabbab bin Al-Arad, bagaimana awal-awal Khabbab Al-Arad masuk ke dalam agama Islam. Maka Khabbab bin Al-Arad ini melepaskan jubahnya, kemudian dia berkata kepada Khalifah Umar bin Khattab, lihatlah punggungku. Umar berseru, aku tidak pernah melihat punggung serusak ini. Maka Khabbab bin Al-Arad bercerita bahwa beliau awal-awal diketahui masuk ke dalam agama Islam. Beliau ini seorang hamba sahaya. Maka tuannya telah memanaskan besi sehingga merah membara, kemudian ditempelkan di kepalanya agar dia kembali kepada agama nenek moyang mereka. Karena enggan juga dia kembali kepada kemusyrikan, maka tuannya telah membuat bara api. Kemudian Khabbab bin Al-Arad diseret punggungnya ini di atas bara api sehingga darah-darah dan lemak-lemak yang menetes dari tubuhnya memadamkan bara api tersebut. Beliau termasuk orang yang ke-6 atau ke-7 atau ke-8 yang masuk dalam agama Islam. Ketika turunnya surat Idza Jaa Nasrullahi wal Fath sampai akhir ayat, maka itu menggambarkan berbondong-bondong orang masuk ke dalam agama Islam. Khabbab bin Al-Arad ini sering duduk di beranda ketika senja hari. Beliau berkata, nampaknya Allah subhanahu wa ta'ala sedang memberi kebahagiaan kepada penderitaanku dahulu. Teringat ketika aku diseret di atas bara api, aku khawatir aku tidak akan mendapatkan kebahagiaan lagi di akhirat. Maksudnya saking bahagianya apabila kembali mengenang perjuangannya, kemudian dia melihat berbondong-bondong orang masuk ke dalam agama Islam. Hatinya begitu bahagia sekali. Hatinya begitu gembira sekali merasakan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Teringat akan perjuangannya dahulu, di mana orang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam, sehingga beliau itu mengira atau menganggap ini bukan arti yang sebenarnya. Nampaknya Allah sedang memberi kebahagiaan atas penderitaan kita dahulu. Aku khawatir kelak di akhirat tidak akan mendapatkan kebahagiaan lagi. Saking bahagianya. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala, Khabbab bin Al-Arad adalah termasuk orang-orang yang dijamin untuk masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat ini adalah pendamping-pendamping Rasulullah SAW yang kedudukannya tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di muka Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita bandingkan dengan penderitaan kita ketika kita memperjuangkan Islam pada hari ini, maka tidak ada seujung kukunya pengorbanan kita untuk agamanya Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kalau kita bisa meniru-niru pengorbanan mereka, walaupun hanya sedikit saja, maka itu pun akan memberikan efek yang positif kepada diri kita.
Karim Allah Subhanahu wa taala, karena para sahabat merasakan benar perjuangan memperjuangkan agama Islam, maka mereka mencintai Islam itu lebih dari segalanya. Sebagaimana sekarang banyak orang-orang mu'alaf yang harus terusir dari keluarganya, yang harus rela melepas egonya karena keluarganya tidak menerimanya. Ada yang disiksa, bahkan ada yang sempat terbunuh untuk masuk ke dalam agama Islam. Karena perjuangan-perjuangan tersebutlah menyebabkan kaum mu'alaf ini lebih banyak, lebih kuat rasa cintanya kepada agama ini dibandingkan dengan orang-orang yang memang sejak lahir mereka sudah Islam, dalam arti kedua orang tuanya adalah beragama Islam. Makanya ada jemaah-jemaah tabligh yang dianjurkan untuk memperjuangkan agama ini, menyisihkan sebagian waktu, harta, dirinya untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala 10% daripada kehidupannya, misalnya dalam 1 bulan 3 hari, dalam waktu 1 tahun 40 hari, dan sekurang-kurangnya 4 bulan seumur hidupnya untuk huruf fisabilillah. Ketika mereka ini pergi mentabligkan, mensyiarkan Islam, datang dari satu masjid ke masjid yang lain. Kemudian di setiap masjid dia datang dari satu pintu ke pintu, rumah-rumah orang-orang ada di sekitar masjid yang mereka datangi, mengajak orang untuk datang ke masjid. Kemudian menyampaikan tentang perlunya memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka berpisah dengan anak dan istri, dan mereka menghadapi berbagai macam perlakuan dari orang-orang yang mereka datangi atau masyarakat yang mereka datangi. Pada saat itulah mereka akan merasakan sedikit banyak perjuangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, sehingga tumbuhlah rasa cinta mereka kepada agama ini. Apalagi ketika mereka sedang keluar itu atau khurut itu, setiap hari mereka juga membaca kisah-kisah sahabat, perjuangan para sahabat dalam rangka menegakkan agama Islam. Untuk itu hadirin Allah Subhanahu wa taala, kalau kita memang ingin merasakan nikmat yang sebenarnya dalam kehidupan beragama, dalam arti rasa mencintai kepada agama ini supaya tinggi dalam diri kita, maka tirulah para sahabat. Gemarlah kita bersilaturahmi kepada tetangga-tetangga kita untuk membicarakan tentang pentingnya agama ini dalam kehidupan kita dan untuk kehidupan kita yang kekal di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Maka pernah suatu hari Rasulullah SAW bersabda kepada Sayyidina Ali, yang kurang lebih artinya, wahai Ali, kalau ada satu orang saja yang kemudian masuk ke dalam agama Islam karena ajakanmu, istiqomah sampai meninggal dunia, maka cukup surga untukmu. Apatah lagi kalau kita bisa mengajak berapa banyak orang yang tadinya tidak taat kepada Allah menjadi orang-orang yang taat, maka berapa banyak nilai pahala yang akan kita dapatkan. Untuk itu mudah-mudahan kisah Khabbab bin al-Arat yang hanya sekedarnya saja ini akan memberikan inspirasi kepada kita untuk sama-sama memikirkan agama ini dan berusaha memperjuangkan agama ini sedaya upaya yang kita mampu, agar Islam ini tegak di permukaan bumi, agar Islam ini tersebar ke seluruh permukaan bumi, sehingga semua manusia masuk ke dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam kebahagiaan yang abadi dan terhindar dari kesengsaraan penderitaan di dunia yang sementara, terutama penderitaan di akhirat yang abadi. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika,
Asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum